Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, atau sore. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas MB 4602 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami khususnya di mata kuliah literasi teknologi. Untuk pada kali ini, untuk sistem IoT kami mengambil tema hidroponik menggunakan sistem Internet of Things atau IoT dalam industri pertanian. Untuk kelompok kami sendiri itu ada Akil Marsa, ada Muhammad Rafarela, ada Aniti Putri, Timothy Kafliding saya sendiri, dan Fahri Hidirsya. Untuk selanjutnya, teman saya akan menjelaskan apa sih itu teknologi IoT untuk digunakan di hidroponik. Apa itu hidroponik? Hidroponik adalah teknologi pertanian bercocok tanam yang sudah berbasis modern yang menghasilkan tanaman tanpa menggunakan tanah. Biasanya dikerjakan dalam kamar kaca dengan menggunakan medium air yang berisi zat hara. Metode hidroponik adalah solusi bertani dalam mengatasi keterbatasan lahan atau tanah. Dalam teknologi pertanian modern, hidroponik dapat menjadi alternatif yang menarik bagi para petani. Karena dengan teknologi hidroponik ini dapat meningkatkan kualitas produksi dari hasil bercocok tanam panen dan juga dapat berdampak baik bagi lingkungan atau teknologi yang ramah lingkungan. Lalu apa itu IoT? IoT adalah singkatan dari Internet of Things, di mana IoT merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan objek-objek things tertentu. Perangkat IoT juga biasanya sudah terintegritas dengan sensor-sensor, perangkat lunak, dan teknologi lainnya yang berfungsi untuk menghubungkan dan saling bertukar informasi antara perangkat IoT dengan sistem-sistem menggunakan jaringan internet. Penggunaan Internet of Things atau IoT semakin banyak digunakan baik pada suatu produk maupun perangkat, contohnya seperti alat sensor nearable maupun alat otomatis. Kualitas dari suatu produk IoT dapat dilihat dari beberapa benda atau produk yang dapat dijangkau dengan menggunakan konektivitas nirkabel dan dapat berkomunikasi antar suatu perangkat dengan perangkat lain menggunakan internet. Lalu kemajuan teknologi IoT ini dapat memudahkan berbagai macam pekerjaan termasuk pengendalian sistem hidroponik sehingga para petani maupun masyarakat dapat merawat tanaman dengan dilakukan dari jarak jauh dan setiap waktu. Untuk selanjutnya ada latar belakang. Dalam sistem hidroponik, lingkungan tumbuh seperti suhu, kelembaban, dan pencahayaan harus dikontrol dengan baik. Karena ini yang meyakinkan dan memungkinkan tanaman dapat tumbuh secara optimal sepanjang tahun dan menghasilkan panen yang konsisten. Dalam hal ini, IoT dapat membantu kontrol yang dibutuhkan dalam menjaga tanaman hidroponik di mana saja dan kapan saja. Maka dari itu, penggabungan antara teknologi IoT dan juga teknik tanam hidroponik bisa menjadi terobosan dalam industri pertanian. Terbatasnya lahan dan kualitas tanah yang buruk membuat seseorang tidak dapat menanam tanaman secara konvensional. Dalam metode konvensional, penggunaan air dinilai tidak hemat dan kurang efisien. Ini menjadi masalah yang sangat penting terutama dalam wilayah yang mengalami krisis air. Ada solusi untuk merealisasikan teknologi IoT hidroponik, yaitu dengan membuat aplikasi pada mobile yang dirancang khusus untuk memudahkan para petani dan masyarakat dalam mengontrol, mengawasi, dan mengoptimalkan proses produksi tanaman hidroponik. Aplikasi teknologi IoT hidroponik ini memiliki fitur yang dapat digunakan sebagai alat atau media untuk memantau proses pertumbuhan tanaman secara real-time. Contohnya seperti mengetahui suhu, kelembaban, dan pH nutrisinya. Aplikasi ini juga dapat mengetahui perubahan kondisi pada suatu tanaman. Contohnya kita dapat mengetahui apakah tanaman tersebut sudah siap untuk dipanen. Kemudian ada manfaat dari IoT itu sendiri, yaitu otomasi dan pengendalian jarak jauh. IoT memungkinkan pengendalian jarak jauh dalam sistem hidroponik, sehingga petani hidroponik dapat mengontrol dan memantau sistem mereka dari jarak jauh melalui perangkat mobile atau komputer. Pengendalian otomatis dapat digunakan untuk mengatur suhu, kelembaban, pH, dan nutrisi tanaman secara otomatis.
sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi resiko kesalahan manusia. Untuk kesimpulannya sendiri, dengan mempelajari kegunaan IoT pada hidroponik dapat diketahui bahwa penggunaan teknologi IoT dapat memberikan banyak manfaat dan kemudahan dalam mengelola kegiatan di industri pertanian. Dengan menggunakan sensor dan perangkat yang terhubung ke internet, IoT dapat membantu para petani maupun masyarakat untuk memonitor parameter penting seperti suhu, kelembapan pH, dan konsentrasi nutrisi dalam solusi hidroponik. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas tanaman, serta memungkinkan pemilik sistem untuk mengambil tindakan yang tepat dalam waktu yang tepat jika ada masalah. Selain itu, IoT juga dapat membantu pemilik sistem hidroponik untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya dengan mengotomatisasikan beberapa tugas dan memberikan kontrol jarak jauh melalui media digital atau aplikasi pada gadget. Jadi kesimpulannya itu IoT kayak semacam teknologi yang kami rancangkan untuk memudahkan para petani untuk nanti ke depannya bisa lebih mudah dalam memanen gitu. Gitu singkatnya. Oke, next. Oke, sekian dari presentasi PPT kami. Sekarang kami akan menunjukkan hasil IoT hidroponik yang kami buat. Nah, kami udah buat prototipenya. Boleh, Akil, untuk ditunjukkan. Ini adalah prototipe kami. Kami membuat PPT, bukan hanya PPT saja, tapi kami juga membuat suatu produk atau karya yang nantinya mungkin ke depannya bisa kami laksanakan, yaitu kami mengambil hidroponik dengan menggunakan sistem IoT. Boleh, next contohnya. Di sini itu ada gambar ya, kita lihat. Dan gambar ini kita adalah contoh dari hidroponik yang kita buat menggunakan sistem IoT. Namanya itu NFT system. Bisa dilihat di sini ada hidroponik dan ada airnya. Nah, mungkin saya jelaskan dulu ya apa itu NFT system. Untuk NFT system sendiri ini adalah suatu metode budidaya tanaman dengan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi, dan oksigen. Jadi NFT system ini semacam teknologi yang kita membuat setiap tanaman yang ada airnya itu merata itunya, nutrisinya. Jadi kan biasa kalau hidroponik pada umumnya yang belum menggunakan IoT, mungkin mereka menaruh nutrisi di air ini, di bagian ini, tapi di bagian-bagian tertentu kayak di ujung-ujung dari air itu, ujung-ujung yang tanaman-tanaman paling di ujung itu nggak dapat nutrisi gitu. Jadi pertumbuhannya mungkin kurang efisien, kurang bagus gitu pertumbuhannya. Jadi dengan menggunakan NFT system, yaitu kami menggunakan air pump yang dimana air ini akan terus berputar dan nutrisi otomatis akan terus mengalir, dan setiap tanaman yang sebelumnya mungkin belum dapat nutrisi pasti kalau mengalir terus itu airnya, pasti setiap tanaman mendapatkan nutrisi yang sama gitu. Lalu prinsip kerja sistem NFT sendiri secara detailnya itu adalah larutan air atau nutrisi dan mengaliri akar tanaman dengan dipompa secara reservoir atau bergantian terus-menerus, dan juga bersirkulasi secara kontinu selama 24 jam pada talang dengan kemiringan 5%. Kecepatan airnya juga mengalir diatur antara 0,3 sampai 0,7 liter per menit saat pembukaan keran, dan juga aliran dalam sistem tersebut boleh berhenti dengan batas waktu maksimal selama 10 menit. Jadi di sini kami tuh nggak terus-menerus pasang IoT-nya nyala, karena kalau terus-menerus pasti tanaman juga pasti bakal rusak. Jadi kami taruh limitnya gitu. Terus setelah itu harus diairi larutan lagi karena perakaran tanaman tidak boleh terlalu lama kering. Nah, pada sistem NFT ini komponen inti yang menunjang diantaranya adalah talang bed dan juga tangki penumpang untuk menampung air dan juga menampung nutrisi. Itu adalah contohnya, ada air pump, ada reservoir yang tadi sudah dijelaskan, ada fuel tube,
ada drain tube. Terus untuk bahan pembuatan rangka-rangkanya ini bisa dilihat ada besi baja ringan, ada gulit trapesium, dan pipa PVC. Mungkin teman saya Akil bisa menjelaskan ini soal rangkaian-rangkaiannya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan rangkaian-rangkaiannya. Di gambar yang seperti garis-garis itu adalah rangkaian pembuat rangka dari NFT sistem kita sendiri. Jadi kenapa kita mengukurnya tingginya ada 80 cm, kenapa ada 60 cm, dan panjangnya 3 meter 90 cm. Itu agar kita mendapatkan kemiringan 5% yang tadi harus ada di NFT sistem. Dan bahan pembuat rangka sendiri, besi baja ringan itu sebagai pondasi untuk dibuatnya NFT sistem. Gulit trapesium sendiri digunakan sebagai tempat tanaman itu ditanam. Lalu pipa PVC sebagai aliran air agar tetap berputar. Lalu selanjutnya, karena di sini kita juga membahas IoT, tentu saja kita membutuhkan sensor-sensor yang ada. Lalu kelompok kami menyarankan untuk membuat box control. Untuk membuat box control sendiri, bahan yang dibutuhkan ada box panel. Box panel sebagai tempat dirakitnya semua bahan-bahan yang telah ada di sini. Lalu ada sensor TDS. Sensor TDS sendiri untuk mengukur kepadatan zat yang terlarut dalam air. Lalu ada sensor pH untuk mengetahui kadar pH yang ada di dalam air dan mengalir di tanaman yang kita tanam. Lalu ada sensor suhu, tentunya sensor suhu ini tahan air. Agar kita selalu tahu suhu di air itu berapa. Lalu ada peristaltic pump. Peristaltic pump sendiri ini gunanya untuk memompa nutrisi yang ada di botol ke penampungan air yang telah kita buat. Lalu selang akan disambungkan ke peristaltic pump. Di sini juga ada papan LCD 20x4. Papan LCD ini sendiri untuk kita mengetahui kerja-kerja yang sensor-sensor ini kirim ke papan LCD ini. Lalu ada saklar tentunya untuk menyalakan. Lalu ada DHT11. DHT11 adalah sensor kelembapan. DHT11 itu akan digabungkan dengan sensor suhu DS18B20. Lalu ada kabel ini tentu saja untuk menyambungkan segala sensor yang ada. Lalu ada microcontroller. Microcontroller di sini adalah untuk semua sensor itu bekerja dengan baik dan juga akan menyambungkan ke Wi-Fi. Wi-Fi tersebut digunakan untuk IoT kita sendiri yang akan kita buat di sini. Jadi microcontroller ini bisa kita kontrol dari jarak jauh gitu. Lalu di sini ada gambaran sketsa yang box control tadi. Di sini adalah layarnya menunjukkan TDS, pH, temperatur, dan juga humiliation. Lalu ada waktu dan juga apakah box ini online atau offline. Lalu ada saklar dan juga pompa tadi. Lalu kita juga akan memodif tempat penampungan air sendiri. Di sini ada airstone. Airstone tuh gunanya apa sih? Airstone gunanya itu untuk oksigen agar tetap ada di dalam air. Lalu ada sensor pH yang akan dimasukkan ke air dan juga sensor suhu stick yang akan dimasukkan ke air. Lalu ada water pump. Water pump itu fungsinya apa sih? Water pump tuh fungsinya agar air bisa naik ke atas dan bisa mengalir. Lalu di sini ada nutrisi tanaman yang nanti disedot oleh box control kita ini. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau kurang-kurang, terima kasih dan mohon untuk koreksinya. Terima kasih. Oke, sekian dari kelompok kami. Sebelumnya kami sekelompok minta maaf bila ada yang kurang karena jujur memang kami baru berpikir bagaimana itu hidroponik bisa dapat dijalankan dengan menggunakan sistem IoT. Kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Kalau mungkin nantinya ada masukan, kami terima dengan sangat baik gitu. Oke, sekian dari kelompok kami.
Selamat malam, selamat siang, dan selamat sore. Udah.